Pertanyaan dasar yang penting untuk kita sikapi dan juga kita pahami, apakah mengenai persoalan ketahanan bangsa kita ini, adakah desakan dari masyarakat menuntut kepada pemerintah supaya penting untuk membukakan mengenai pertahanan bangsa ini dengan semua rahasia-rahasianya? Apakah ada? Kan tidak ada sama sekali. Itu mengenai masalah sisi doktrinal dalam perihal pertahanan bangsa kita ini, dan juga mungkin masalah strategi. Itu juga tidak perlu untuk dibukakan kepada publik. Apalagi masalah soal letak senjata yang strategis. Apakah itu mau dibukakan? Misalkan, senjata-senjata milik Indonesia diletakkan atau disimpan di sini dan di situ dan di sana. Apakah tidak membahayakan? Makanya masalah soal spesifikasi perihal ini penting untuk tidak dibukakan kepada masyarakat. Senang sekali kita kembali berjumpa sahabat Ruang Isu di kesempatan video kali ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara, salam NKRI. Dalam kesempatan video kali ini sahabat Ruang Isu, saya ingin sedikit menyoroti mengenai respon dari Bapak Yusuf Kalla mengenai hasil debat seputar problematika pertahanan bangsa kita ini. Dalam pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di dalam pertahanan bangsa ini, ya, hal tersebut begitu sangat mencuri perhatian publik sehingga banyak pihak menanggapi dan juga menyoroti persoalan tersebut. Bapak Prabowo Subianto memilih untuk tidak menjelaskan mengenai rahasia-rahasia di dalam pertahanan bangsa ini. Nah, hal itu akhirnya juga ditanggapi bukan hanya pihak yang lain, terkhusus Bapak Presiden Joko Widodo. Lagi-lagi hal itu diresponi oleh Bapak Yusuf Kalla dalam sebuah thumbnail dari Tribun. Di situ menuliskan bahwa Bapak Yusuf Kalla skakmat Bapak Presiden Joko Widodo. Saya tidak mau panjang lebar di dalam menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Alangkah lebih baiknya mari kita mendengar sendiri apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Ini dia. Kita beli tank di tahun, dan tiap kali ada 5 Oktober ada pameran mod, kan terbuka semuanya sebenarnya. Tidak ada perlu hal yang disembunyikan dalam keadaan sekarang. Apanya rahasianya sebenarnya? Jangan. Jadi dia ngomong seperti seorang militer aja ya. Berapa negara beli ini, berapa pajak yang saya berikan dikemanakan? Rakyat mesti tahu. Betul. Rahasia apa pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung negara ini, baru pesan sudah tahu. Iya. Saya pikir seputar itu tidak ada masalah ya. Dan tidak ada dalam keadaan dan harus dibuka. Rahasia apa? Ya, yang harus disembunyikan. Bapak Yusuf Kalla ini jadi kalau kita berharap supaya tidak ada yang perlu dirahasiakan kepada masyarakat. Itu saja. Ini mengembalikan. Ya, ada dua hal. Nah, ini di poin yang berikutnya itu mengenai tanah milik Bapak Prabowo Subianto. Kalau memang sudah waktunya, ya kembali ke negara. Dia otomatis kembali ke negara kalau waktunya. Biasanya itu kan 20 tahun, 30 tahun. Ini sudah 20 tahun saja zaman beli. Jadi kalau Pak Prabowo ingin kembalikan itu bagus, apalagi itu dia masuk bagian dari ibu kota negara yang baru. Iya, di Kalimantan. Jadi biasa saja. Karena itu memang mirip
sekian tahun, selalu perjanjiannya 10 tahun, 20 tahun, saya tidak tahu yang dimiliki Golkar. Sahabat Ruang Isu, pertanyaan dasar yang penting untuk kita sikapi dan juga kita pahami, apakah mengenai persoalan ketahanan bangsa kita ini, adakah desakan dari masyarakat menuntut kepada pemerintah supaya penting untuk membukakan mengenai pertahanan bangsa ini dengan semua rahasia-rahasianya? Apakah ada? Kan tidak ada sama sekali. Kalau hanya sekedar rasa ingin tahu dari masyarakat, saya sebagai masyarakat biasa tidak begitu penting untuk masalah mengetahui perihal rahasia ketahanan bangsa ini, ya. Jadi sangat penting sekali untuk kita garis bawahi, ya. Rasa ingin tahu, hanya ingin tahu, jangan sampai itu menjadi celah, menjadi kesempatan yang bisa saja dipakai oleh negara yang lain untuk menyerang bangsa kita ini, Republik Indonesia. Apa saja yang perlu dirahasiakan? Mengenai bagian-bagian yang paling vital, bagian-bagian yang paling inti dan yang paling dasar. Itu mengenai masalah sisi doktrinal dalam perihal pertahanan bangsa kita ini. Dan juga mungkin masalah strategi. Itu juga tidak perlu untuk dibukakan kepada publik. Apalagi masalah soal letak senjata yang strategis. Apakah itu mau dibukakan? Misalkan, senjata-senjata milik Indonesia diletakkan atau disimpan di sini dan di situ dan di sana. Apakah tidak membahayakan? Makanya masalah soal spesifikasi perihal ini penting untuk tidak dibukakan kepada masyarakat. Prabowo Subianto sangat tahu betul mengenai bagian-bagian pertahanan bangsa ini. Ya, kalau mengenai hal-hal yang umum yang bisa disampaikan, ya kita tahu bahwa Bapak Prabowo Subianto mengajak Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Ganjar Pranowo untuk ada di dalam satu pertemuan sambil ngopi bareng untuk bisa menjelaskan bagaimana seputar problematika pertahanan bangsa kita ini. Lalu apa respon mereka? Tidak. Baik itu Bapak Ganjar Pranowo dan juga Pak Anies Rashid Baswedan. Ya. Jadi kalau kita mau melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla ini, jelas bahwa posisi dia adalah pendukung dari Pak Anies Rashid Baswedan. Tidak mewakili desakan, tuntutan, permintaan dari masyarakat. Tidak sama sekali. Jadi, apa pelajaran dan poin dari sikap ini? Indikasi yang jelas karena dia mendukung Bapak Anies Baswedan, bukan tuntutan dan permintaan dari masyarakat. Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa saya juga sebagai masyarakat biasa tidak berharap dan meminta, mendesak untuk mengenai seputar hal-hal vital di dalam pertahanan bangsa ini untuk dibukakan kepada publik atau kepada masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai.